Sebelum pertemuan dimulai, ada jeda yang tak terlihat. Di situ, perawat menyiapkan hati, membuka ruang untuk memahami, bukan sekedar menangani. Bukan tentang apa yang akan ditanya, tapi bagaimana bisa hadir dengan itu. Kadang, perjumpaan dimulai, bahkan sebelum mata saling menatap. Perkenalkan, saya itu Ibu Sari. Saya adalah perawat yang akan mendampingi Mas hari ini. Dan saya Rina, perawat pendamping Bu Sari. Kami memang sering bekerja berdua, Mas. Betul ya dengan Mas Andi? Betul, Mas. Usianya berapa tahun, Mas? 25 tahun. Baik, kalau Mas Andi setuju, kami ingin mengobrol-ngobrol sebentar selama 10 menit. Kami juga ingin berdiskusi kepada Mas Andi tentang pengobatan dan juga kondisi Mas Andi saat ini. Kami juga ingin menunjukkan sebuah aplikasi kepada Mas Andi agar Mas Andi tetap terhubung kepada tim medis selama Mas Andi di rumah. Apakah Mas Andi setuju? Iya, Mas, setuju. Dan perlu Mas Andi ketahui juga bahwa segala hal informasi yang Mas Andi sampaikan kepada kami hari ini ataupun seterusnya itu akan kami jaga sepenuhnya karena privasi Mas Andi adalah bagian dari tanggung jawab kami. Betul, Mas, tidak ada yang tahu selain tim medis, termasuk jika Mas Andi belum ingin keluarga tahu, kami akan hormati. Mas Andi, kalau boleh saya tahu apa yang Mas Andi rasakan saat ini? Saya nggak tahu, Mas. Misalnya Mas Andi merasa bingung, takut, atau ada hal lain yang ingin Mas sampaikan? Saya masih shock sih, Mas. Saya juga takut dan saya juga merasa terkucilkan. Saya nggak tahu, Mas, harus kayak gimana. Terima kasih Mas Andi sudah mau menjawab. Apapun yang Mas Andi rasakan saat ini adalah suatu hal yang wajar. Rasa shock, takut, bingung itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Siapapun yang menerima kabar ini bisa mengalami hal yang sama seperti Mas Andi. Tapi perlu Mas Andi ketahui bahwa semua ini bisa dipulihkan pelan-pelan ya Mas. Selain takut, apakah ada hal lain yang Mas Andi keluhkan, misalnya secara fisik ataupun secara pikiran dan perasaan? Saya takut banget sih, Mas. Saya takut sendirian, saya takut sakit. Bahkan kadang sampai darahnya sesak dan kadang sampai tidur saya menjadi terganggu, Mas. Baik, Mas Andi merasa takut ya. Untuk mengelola perasaan takut Mas Andi ini, kami ada berbagai cara. Misalnya Mas Andi bisa bergabung dengan komunitas orang yang hidup dengan HIV. Di sana Mas Andi bisa cerita-cerita atau saling bantu, atau bahkan Mas Andi bisa konsultasi juga bersama psikolog. Atau Mas Andi juga bisa menulis jurnal harian. Menulis itu kadang membantu kita untuk mengenali diri sendiri dan memahami diri sendiri. Bahkan juga bisa meredakan beban yang berat Mas Andi. Nah Mas Andi, ini aplikasi yang tadi kami sebutkan. Aplikasi apa itu, Mas? Saya nggak ngerti. Jadi Mas Andi, aplikasi ini kami gunakan untuk mendampingi pasien selama pengobatan. Di dalam aplikasi ini ada fitur dengan obat, jurnal harian, bahkan ada juga fitur konsultasi dengan dokter. Nah, Mas Andi, di sini juga ada komunitas online yang bersifat tertutup dan juga rahasia. Mas Andi ini nanti bisa mengobrol dengan orang-orang yang hidup dengan HIV. Mereka saling bantu dan juga saling menguatkan. Saya kira saya sendiri, ternyata masih banyak ya, Mas, yang bisa bantu saya. Betul, jika Mas setuju, nanti saya akan hubungkan Mas ke konselor psikolog agar perasaan dan juga pikiran Mas tidak ditanggung sendiri. Mas Andi, kadang orang yang diuji dengan kondisi seperti ini justru bisa menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Ada yang jadi lebih dekat dengan Tuhan, dan ada juga yang menemukan makna hidup yang sebelumnya belum tergali. Ya, Mas, akan saya coba untuk menjalani semua ini. Ingat Mas bahwa dan masa ini bukan akhir, tapi awal untuk mengenali diri dan merawat diri lebih baik lagi. Kalau Mas Andi nanti sewaktu-waktu merasa bingung, cemas, ataupun takut, Mas Andi bisa konsultasikan kepada kita ya Mas. Mas itu tidak sendiri, kami siap untuk membantu, bukan untuk menilai. Baik, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Terima kasih banyak karena Mas sudah memahami dan mendengarkan saya dan memberikan saya sudut pandang baru mengenai hal ini, dan hal ini bukan merupakan satu-satunya akhir dari hidup saya. Kami pamit ya Mas Andi, istirahat yang cukup. Mas Andi jika perlu bantuan, Mas Andi bisa pencet dari di sana ya. Baik, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sekarang saya sudah menjadi agak lega. Sama-sama Mas Andi, satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal untuk perjalanan panjang yang penuh harapan. Kami akan selalu di sini untuk mendampingi Mas Andi.